Bagi saya, Jakarta adalah kota yang tak mengenal lelah. Ketika jutaan manusia beristirahat untuk mengakhiri hari, klub-klub mulai mewarnai tirai gelap. Dentuman musik seolah memanggil untuk kesenangan sesaat. Tak sedikit kaum hawa terperangkap dalam labirin dunia malam yang penuh warna dan kontras. Namun, di tengah gemerlap yang menghipnotis, saya akan bertemu sosok wanita cantik yang berhasil lepas dari bayang-bayang malam. Bagaimanakah dia menemukan kedamaian dalam hidupnya? Kalau kita ketemu Soraya ini zaman dulu nih ya, mungkin teman-teman ya, kita ketemunya di tempat FTV, ya, sinetron stripping ya, dan lain-lain gitu. Mungkin ada sedikit cerita nggak nih tentang pengalaman masa lalu nih tentang dunia karir nih? Di dunia karir sih menyenangkan ya, karena kan memang aku waktu itu mulai karir itu kan di modeling, ya dari remaja gitu kan. Jadi akhirnya terus ke TV, ya ke iklan, kayak FTV segala macam. Pada saat ngerasain dunia entertainment itu kan juga banyak lika-likunya ya, jadi kayak kita kan masih remaja gitu kan. Clubbing dong pasti dong. Iya, nongkrong-nongkrong, karena kan kayaknya kalau nggak nongkrong kayaknya lu nggak gaul gitu. Ya, masa lu kerjanya habis syuting pulang gitu kan ya? Enggak kan. Aku pernah denger nih orang tuanya sampai komplain, pulang malam. Nih orang kan tanda kutip pikirannya negatif, gitu, nih. Maksudnya gini. Kayak kan, gimana sih? Kan kita kan kalau habis syuting gitu kan pulang gitu nongkrong gitu ya, ketemu sama produser gitu. Networking, Pak. Cuman kan kadang-kadang suka berkelanjutan nih, misalnya pulangnya sampai pagi gitu kan. Kita kan zaman dulu ya masih muda ya. Misalkan dari kafe to kafe, dari kafe to klub gitu kan. Terus gimana itu orang tua tuh jadinya tuh? Ya ngomel, karena menurut dia tuh harusnya anak gadis gak kayak gitu. Cuman aku ngerasa pada saat itu ngomel, tapi kan aku ngerasa gak dibimbing dengan baik gitu loh. Dalam arti aku gak pernah dilarang sebelumnya, tapi kenapa tiba-tiba marah-marah. Jadi kayak aku hilang arah gitu, kayak sempat ngerasain pada saat remaja. Remaja biasanya usia memang pemberontak ya. Pemberontak dan agak rebel dan kayak ngerasa kurang pegangan gitu, pegangan hidup yang benar gitu kan. Pada saat ngelakuin itu semua ya maaf pastikan kita yang namanya di tempat-tempat clubbing apa segala macam pasti ada minuman alkohol dan lain-lain. Itu pada saat itu ngerasa dosa gak sih? Pada saat itu nggak ngerasa dosa waktu itu. Kalau bisa gaul sama teman-teman seru nongkrong di mana tuh kayak ngerasa anak gede gitu kan, umur masih muda banget waktu itu ya. Umur 17 sama 18 tahun gitu kan ya. Anak gede ya. Iya kayak rasa kayak gue dewasa gitu Pan. Ya biasa ABG lah ya pada saat itu. Cuma setelah umur 20 gitu terus ngerasa kayaknya nggak mining ya kayak gini ya, capek gitu. Sempat ada ngerasa kayak gitu. Terus aku ngerasa tapi gue pengen cari jalan yang bener gimana ya, nggak tahu caranya. Dan aku kan pada saat itu nggak ada lingkungan aku tuh nggak ada yang pengajian. Tapi sebenarnya nggak ada yang mempengaruhi Soraya untuk Soraya yang selama ini lu lakuin tuh salah lu ya. Ada. Maksudnya lu harus berubah, lu harus menjadi lebih baik. Itu sama sekali nggak ada yang ngarahin ke sana gitu. Ada. Jadi benar-benar dari diri sendiri. Tiba-tiba kan kita kan suka ngerasa kan kita namanya manusia kan pasti ada. Aku kan mungkin berpikiran selama ini berbuat baik sama orang gitu kan, pasti ada baliknya buat kita. Mungkin itu juga dari Allah karena aku mungkin berbuat baik sama orang dikasih hidayah. Tapi caranya tuh aku juga bingung. Aku tuh harus mencari sendiri, nggak kayak orang-orang yang tiba-tiba ada yang ngebimbing. Apalagi ayah ini kan juga dulu kan mu'alaf ya, keluarganya dari mu'alaf ya, bener ya? Bukan, jadi gini, itu kan berita-berita tuh suka kadang-kadang simpang siur ya. Oh gitu? Iya. Jadi cerita yang sebenarnya tuh kayak gimana sih? Coba ceritain dikit dong sama kita nih semua. Jadi sebenarnya yang mu'alaf itu adalah ayah aku, nikah sama mamaku. Jadi mamaku kan muslim, jadi dia kan Chinese tuh. Masuk Islam, nikah, lahirlah aku dan adikku berdua. Cuman dulu itu karena dari kecil kan dididik sama papa aku tuh juga nggak yang Islam banget, yang nggak wajib sholat banget. Betul. Pernah sih dimasukin pesantren kilat gitu, ada. Supaya bisa sholat lah, ngapalin sholat, surat-surat pendek. Terus gitu kalau kan. misalnya ngapalin sholat dari mana dulu kalau nggak ada yang ngajarin tuh? Baca buku. Beli maksudnya? Jadi beli di toko buku, karena nggak ada yang bisa ngajarin. Mama aku juga orang nyantai, biarpun muslim bukan yang bener-bener yang harus ngaji, harus ini, harus itu, enggak, santai. Jadi terlalu nyantai, jadi bingung. Dan itu sekolahnya juga pendidikannya kan Katolik waktu itu. Tuh, jadi pegangannya suster dulu. Oh iya, agak susah juga. Agak bingung, apalagi kalau lagi bulan Ramadan ya, semua orang nggak puasa, aku puasa sendiri. Intinya adalah basic agama sendiri buat ayah ini juga nggak dapat banget pada masa itu ya. Jadi aku tuh merasa tuh pada saat itu kayak hilang arah gitu loh pada saat itu ngerasa. Dan aku nggak tahu harus misalnya ke ustadz siapa, aku nggak tahu, ikut pengajian apa aku nggak tahu. Aku sampai ikut pernah
kata teman, ada tuh di Masjid Al Azhar ada pengajiannya kok gini, kadang nggak nyambung sama yang aku mau gitu kan ya. Jadi kayak baca buku, ya udah aku ikutin yang harusnya Islam kayak apa sih, kan aku Islam nih, ya udah sholat 5 waktu aku usahakan, nggak boleh minum alkohol, aku udah nggak minum waktu itu. Udah nggak minum, awal-awal kan masih suka bandel-bandel ya, lama-lama kayak clubbingnya nggak pernah minum sama sekali gitu. Tapi masih tetap clubbing ya, maksudnya tetep. tapi udah nggak minum, tapi tetap clubbing, tetap gitu gaul pokoknya, yang penting eksis gitu kan ya pada saat itu ya. Proses lah, ini Allah kan suka proses. Manusia tuh memang ada yang tiba-tiba langsung jebret berubah. Bener, cuman ada feeling guilty setiap kali misalnya yang lihat temen yang mabok atau apa, harus gimana ya, harus ada rasa bersalah, pasti guilty. Ketika kita berusaha untuk hidup bener ya, dalam arti secara seharusnya gitu, misalnya sholat, puasa waktu itu juga aku udah ngajarin, karena kan baca buku bagusnya begini, bagusnya begitu gitu. Aku ikutin aja, ya malah ngobrol sama driver lagi. Dulu driver aku kan, aku lihat kan rajin sholat, nanya-nanya sama hebat dia. banget sih lo sampai ke driver lu tanyain kayak gitu. Karena lu nanyain apa ke driver, gue penasaran jadinya. Iya, kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya ini sholat yang bagus kalau misalnya buat supaya rezekinya lancar apa sih gitu kan, misalkan gitu kan, karena nggak tahu kan. Sholat duha yang banyak, tahajud jangan ditinggal gitu-gitu ya. Paling kan nanya-nanya gitu, emang gitu ya? Memang sholatnya bisa berapa rakaat harusnya gitu kan. Ini sholat duha berapa rakaat? Iya, harus ke driver ya? Iya, nanya kayak bukan gitu. nanya ke ustadz lu ya. Enggak, karena aku nggak tahu mesti ke pengajian mana. Serius. Tapi hebatnya, maksudnya gini, buat teman-teman semuanya, ini bicara masalah ingin berubah menjadi orang yang lebih baik ini, base-nya adalah dasarnya ini, Allah itu memberikan hidayahnya tuh kepada dirinya langsung. Soraya langsung, maksudnya kalau langsung ya, tanpa harus hidayah itu lewat orang lain. Jadi benar-benar lu kayak pengen menjemput hidayah gitu ya, pengen menjemput hidayah gitu ya. Dan ngerasainnya sebenarnya dari sekeliling juga, misalnya ketemu orang yang gak baik sama kita. Kayak sama pertemanan tuh kayak ngerasa dimanfaatin, terus abis itu ngerasa kayak dijahatin, terus punya pacar juga gak baik. Kayak sebenarnya kan kadang-kadang kita, kenapa sih hidupku gak adil gini. Pada saat ABG kan biasa gitu ya, kayak galau-galau aja. Tapi setiap kali aku sholat tuh kayak tenang. Nah ya udah, jadi semakin berusaha untuk taat, jadi rajin puasa apa, aku ngerasa hidup lebih enak gitu. Terus aku pengen deh punya pasangan gitu pada saat itu. Wah, udah mulai berpikir nih. Aku umroh dulu loh. Umroh dulu 2010. Sempat umroh dulu? 2010 aku umroh karena kepikiran aja kan waktu itu juga, ya maksudnya ada rezeki lah ya, bisa sendiri. Alhamdulillah, luar biasa. Berangkat sendiri, papa-mamaku gak mau diajak sama aku, bayangkan. Jadi ya udah, aku emang kayaknya merasa kayaknya Allah ngasih aku petunjuk tuh harus aku yang mencari dia gitu loh. Aku ngerasa gitu ya. Terus aku berangkat umroh, juga aku kan bacaan sholat juga bisanya surah-surah pendek doang. Dan pendeknya juga yang nggak banyak gitu. Ngaji juga nggak terlalu bagus. Tapi kalau di sana tuh kayak aku ngerasa kok nyaman gitu. Kayak ngerasa ini kayak yang aku cari deh. Pada gitu. saat lu umroh nih? Iya. Terus aku juga ya kan minta jodoh dong pasti. Oh jadi masih 2010 itu lu single, lu umroh, lu minta jodoh sama dong. Allah. Iya, aku minta jodoh, ya Allah tunjukin jodoh yang misalnya yang bisa ngebimbing aku. Terus gimana tuh? Setelah umroh, kejadian umroh akhirnya ketemu dengan Nggak Doni? langsung, Belum? nggak langsung. Benernya sekitar setahun lah ya, setahun. Setahun mah deket lah. Iya, setahun. Berarti dari 2010, 2011 ketemu iya, Doni? Ketemu Doni itu 2011, tapi sebagai teman ya. Jadi terus akhirnya apa yang memutuskan lo, terus akhirnya nikah? pengen punya yang bisa ngebimbing secara agama gitu-gitu kan. Pengen deh cari pasangan yang kayak gini. Dan dia ternyata menunjukkan sikap kayak gitu. Gitu. Terus lo ada orang kita sama gitu pacaran gitu. aja. Taraweh bareng tiap hari, waktu itu lagi bulan puasa taraweh bareng tiap hari gitu. Serius deh, pacaran ya syariah banget deh pokoknya. Pacaran ke syariah ya, itu gak boleh ya dalam Islam, gak boleh. Waktu itu belum ngerti ya. Ya akhirnya makanya kita gak lama, ya udah deh kita nikah aja gitu kan. Maksudnya ngomong ke orang tuanya dia kebetulan juga emang support gitu kan. Maksudnya support banget, walaupun kita masih pakai you can see ya. Oh iya. belum berhijab pada saat itu belum. Tapi orang tuanya kan memang berhijab gitu-gitu. Cuman dia maksudnya menerima dengan proses, nggak harus orang tuh yang ketemu pasangan tuh harus langsung yang udah hijaban. Orang tuanya semua tuh kan prosesnya ada masing-masing. Ya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi mengajak orang tuh kebaikan tuh jadi segala sesuatu itu nggak harus dipaksakan. Iya betul. Gitu ya. Selama ada niat yang baik pasti akan dipermudah. Setelah menikah maksudnya kan dengan tujuan visi misi kehidupan yang lebih baik ke depannya ya kan. Ini tercapai nggak? Setelah menikah ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Oh gitu? Iya. Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Pokoknya berantakan, finansial berantakan di awal menikah pastinya. Terus ternyata itu adalah ujian sebenarnya. Makanya ada ibadah ya pasti ada ujian. Betul. Pada saat itu belum paham tuh, karena kan memang belum ngerti kayak apa ya. Terus kan hamil, lagi proses melahirkan itu sebenarnya titik balik aku. Jadi proses melahirkan itu nggak mudah. Jadi bukan nggak mudah kenapa-kenapa ya. Ada permasalahan justru. Permasalahannya aku niatnya mau normal. Udah pembukaan 7 tuh udah seharian deh dari udah hampir 24 jam lebih ya.
Terus taunya bayinya tuh bunyi. Ternyata kata dokternya ini harus segera disesar. Soalnya detak jantungnya juga udah melemah gitu. Jadi astagfirullahaladzim, terus? Iya, jadi ya mau nggak mau harus segera ditindak. Ya udah pas tindakan sesar ternyata memang iya dia sudah minum ketuban. Nah, gimana perasaan lo sebagai ibu yang lagi mendekatkan diri sama Allah dikasih cobaan seperti itu? Tuh gimana tuh rasanya tuh? Hancur lah pada saat itu. Soalnya kan aku nggak bisa ngeliat bayinya. Kan biasanya kalau bayi baru lahir tuh langsung IMD kan, langsung disusui kan. Ternyata bayinya itu karena keracunan ketuban dia harus segera dilarikan ke NICU. Sampai gak berpikiran kecil gitu sampai ya Allah kalau sampai kenapa-napa anak aku nih anak pertama ya Allah udah begini banyak selang macam pasti udah. Iya betul. Dan pernah gak ada perasaan kayak gitu? Ada rasa nggak adil sih pasti ya, kayak ngerasa aku udah berusaha untuk baik, menikah juga dengan cara yang baik gitu kan ya. Maksudnya udah berusaha ngikutin apa yang Allah mau lah ya. Kok dikasih ujiannya bertubi-tubi terus gitu kan ya. Pada saat itu sih ya nggak bisa lah lihat anak kita yang anak pertama lagi ya, maksudnya dalam kondisi yang kayak gitu. Ya habis itu terus ya suami anak itu kan sholat Jumat juga di ceramah Jumatannya itu dia dikasih tahu katanya ya memang kalau sebagai suami itu harus bisa ngebimbing. Ngebimbingnya tuh secara kafah ya, maksudnya keseluruhan ya, dari agama, dari ya maksudnya berperilaku, terutama ya maksudnya kalau memang harus tutup aurat ya aurat. Suami tuh bilang, coba dah kamu untuk lebih total lagi, mungkin kamu udah sholat, udah puasa, udah berbuat baik. Mungkin kita harus memang, kita kan manusia ya, kita dilahirkan udah sesuai dengan seharusnya kita beribadah sama Allah ya. Mungkin kita harus benar-benar totalitas kali. Dia ngomong kayak gitu. Coba ya gitu, terus aku masih kayak ragu, tapi nanti kerjaan gimana ya gitu kalau aku itu biasanya orang di sana tuh larinya tuh. Pada saat itu, tapi terus suami bilang gitu kan nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak harus kerja dulu kan, toh kan menyusui, nggak ada, kita harus memang total juga sama jadi, anak. Menuju ke kerudung atau jilbab itu pada saat itu sebenarnya awal titik baliknya nih. Nah pada saat itu aku berpikir gitu, terus aku kan orangnya memang keras kepala juga, terus aku lebih akhirnya mikirnya bukan karena harus menutup auratnya sih, lebih ke pas ngeliat anak kan anaknya juga dalam kondisi juga abis kenapa-kenapa gitu kan. Gak berdaya lagi. Gak berdaya. Terus habis itu kan dia bilang banyak, terus pengennya kan kita doain ya, doakan doa ibu kan paling makbul ya. Pengen anak soleh gitu. Terus habis itu, dan aku merasa ibu kan madrasah ya, kalau aku gak mencontohkan ke anak aku menjadi ibu yang soleha gitu. Gimana anaknya mau jadi soleh gitu. Bener banget. Dan aku kan ngerasa kecilnya aku tuh kurang bimbingan gitu. Jadi aku gak pengen dia gak dapat bimbingan yang tepat gitu loh sebagai seorang ibu. Jadi aku merasa aku harus bisa menjadi ibu yang baik untuk bisa ngebimbing dia jadi anak yang soleh sesuai yang memang Allah inginkan gitu. Jadi aku ya udah deh, aku mencoba deh, dan aku memang orangnya nggak bisa ya setengah-setengah gitu, kayak pasang kerudung buka tuh nggak bisa. Menurut aku tuh kalau lu udah kayak aku dulu juga menetapkan hati gitu ya. Kayak aku dulu untuk bilang nggak mau alkohol lagi, nggak mau minum lagi, ya aku benar-benar nggak minum. Aku tuh orangnya total gitu. Kalau misalnya aku mau berhijab ya aku harus berhijab, nggak mau yang kayak hijab lepas gitu. Hijab lepas nggak bisa kayak gitu. Jadi aku harus bisa. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat itu makin diuji lagi tuh, teman-teman yang tadinya teman-teman yang aku nganggap sahabat itu hilang semua. Itu ujian Allah tuh ya, luar biasa. Itu nggak ada satupun yang ibaratnya aku dalam kondisi kan ibu baru butuh support gitu kan, nggak ada tuh satupun orang yang datang. Dan dulu kan waktu kejadian awal masih belum paham, tapi setelah lama-lama belajar agama juga menyadari kalau memang yang baik untuk kita itu pasti didekatkan, yang nggak baik buat kita pasti dijauhkan. Pasti. Maksudnya yang baiknya tuh dalam arti baik kita untuk dekat sama Allah ya, karena Allah kan ibaratnya pengen kita tuh selalu deket, dia tuh menyayangi kita kan. Jadi jangan sampai kamu jauh lagi nih sama aku, kalau ini nggak baik, kayak kita mau. Jadi kayak seleksi alam gitu jadinya ya? Kita sama anak lah, ini nggak baik buat kamu udah nggak usah main sama dia dulu deh gitu, kayak ibaratnya gitu kan. Allah tuh jadi kayak saking sayang sama kita tuh kayak, kita jangan main sama dia, yang gini aja. Ini yang mendekatkan kamu nih, yang deket sama aku gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Tiba-tiba ya aku diajakin gitu loh sama kayak kakak ipar gitu kan, untuk kayak pengajian gitu. Akhirnya aku bilang, akhirnya gue nggak tahu mesti kemana. Terus di pengajian itu jadi kayak itu kan mengenai tauhid ya. Jadi banyak kayak sadar kalau ternyata oh gitu ya, hidup tuh harus punya goal loh. Selama ini tuh kayak ngejalanin hidup tuh ngejalanin aja, ngikutin aja, tapi nggak punya goal. Dan nggak tahu goalnya tuh kemana. Ternyata goal kita tuh cuma mau ibadah buat ke surga loh gitu. Iya. Kayaknya sebenarnya emang terlalu
ngomongin kayak gini tuh kayak berlebihan sih, tapi ternyata emang segitu berlebihan ya, memang harus. Gak berlebihan sih sebenarnya, karena memang semakin orang belajar, semakin orang mengerti bahwa yang namanya kehidupan ini cuma sementara. Ibarat kita dalam satu tujuan, misalnya kita mau ke Bandung, dunia ini hanya rest area. Yang kita istirahat tuh cuma beberapa menit aja gitu loh, gak lama. Dan akhirnya tetapnya ujungnya adalah tujuan kita ke Bandung atau ke surga gitu. Nah, seperti itu gitu. Itu ya jadi kayak aku buka, oh iya ya ternyata goal. Emang selama ini tuh gue gak punya goal ya, makanya hidupnya hampa-hampa aja gitu. Gak punya tahu goal gue tuh kesini loh, goal gue tuh harus surga. Jadi makanya kenapa di dunia tuh prosesnya tuh gak nyaman, karena memang ya itu dunia gitu loh yang sementara ini. Karena nanti insya Allah kalau kita memang bisa ngejalanin segala ujian dan proses kehidupan yang gak nyaman ini, ya pasti masuk surga gitu. Nah ini luar biasa loh, maksudnya artinya gini, ini dari awal kita dengar ceritanya dari Soraya ini tipikal orang yang dia itu bukan tipikal orang yang gampang diwarnai. Jadi dia ini adalah tipikal orang yang ingin mewarnai di mana dia berada gitu loh. Dan ini akhirnya tercapai, maksudnya kalau kita ngeliat secara sekarang ini ya, jauh banget perkembangan Soraya dari Soraya yang dulu sampai dengan sekarang. Mungkin buat Soraya sendiri nggak berasa, ternyata aku udah seperti ini gitu. Mungkin orangnya lain yang ngeliat, Masya Allah Soraya ternyata sekarang makin soleha. Soraya mungkin bisa sedikit cerita sama kita nih. Gini ya, aku tuh kan ngerasa merubah kan buat diri aku sendiri ya, karena kan aku yang tadi berpikiran gue harus bisa jadi madrasah nih buat anak-anak gue nih. Ya kan yang penting kita ikhtiar dulu, nantinya taunya anaknya gimana kan itu prosesnya dia sama Allah ya gitu ya. Seperti aku juga dulu berproses gitu pastinya ya. Betul. Nah tiba-tiba ya nggak tahu kenapa dari aku yang mungkin aku menutup aurat gitu kan, terus juga mungkin aku nggak ngerti kenapa kan orang-orang sekitar kayak keluarga mama aku kan yang memang yang muslim gitu kan. Cuman memang dari keluarga mamaku tuh dulunya nggak ada yang berhijab sama sekali, nggak ada. Dan tiba-tiba pas aku udah berhijab, terus aku juga maksudnya mungkin dia merasa sikap aku udah berubah gitu ya. Allah, mungkin benar. Aku juga nggak menanyakan sih. Mereka tiba-tiba satu persatu tuh mulai menutup aurat juga, jadi lebih taat gitu kan ya. Terutama mama aku gitu kan. Masya Allah. Mama aku kan maksudnya yang dari kecil aku tahu tuh dia aja ngebimbing akunya nggak bisa full gitu kan, tapi dia berubah gitu. Memang kadang-kadang kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Pasti insya Allah kalau kitanya bisa menunjukkan yang baik, totalitas ke diri kita sendiri, orang sekeliling tuh pasti akan melihat dan juga akan terinspirasi kok. Masya gitu. Allah. Itulah makanya Islam tuh nggak harus kita tuh ibaratnya maksain gitu. Betul, rahmatan lil alamin tuh begitu, nggak maksain orang, lo harus begini, lo harus begini, harus begini. Kita harus tunjukin aja. Dan mereka akan inisiatif, dan dengan kalau inisiatif mereka kan akan lebih istiqomah ya dibandingin kalau dipaksa atau diwajibkan gitu loh. Kalau boleh dibilang nih, berarti Soraya ini total udah ninggalin kehidupan malam, kehidupan yang udah nggak berguna, berarti udah sama sekali total lose ya, udah nggak ada lagi ya? Udah, kayaknya udah nggak bisa deh, udah ngantuk ya. Udah tua. Jiwa mamanya udah muncul. Jam berapa nih? Jam 9, gue tidur, besok anak gue sekolah gitu ya. Jam 9 udah ngantuk, iya. Kita coba pengen tahu juga nih, pengen tahu dari lo ya, merelakan karir entertain ini kayaknya mungkin gampang-gampang susah pastinya. Betul. Dan tapi lo harus melewati itu semua dan sekarang lo harus menjadi sosok yang berbeda nih. Ini gimana nih menurut lo nih? Ternyata nggak sesulit itu ya. Maksudnya dulu tuh kan emang dari kecil kan memang udah gede di entertain dari umur 15 tahun lah ya. Udah sampai sebenarnya sampai anak kedua pun masih syuting FTV kok. Masih syuting juga? Waktu justru karena itu titik baliknya pas anak kedua masih baby banget. Aku inget banget tuh FTV, wah kayaknya nggak bisa nih kayak gini, kita nggak bisa ngoyo lagi kayak waktu remaja nih. Waktu dulu kan kita masih muda, mau hajar juga nggak ada masalah gitu kan. Terus anak udah 2, kayaknya udah nggak mungkin deh kalau harus begini terus. Dan alhamdulillah tiba-tiba tumbuhlah digital. Oh iya benar. Iya, digital langsung hidup banget sekarang. Hidup banget digital, dan hijaber pun juga makin besar bener gitu kan. Banget. Makanya aku ngerasa, oh ini mungkin emang udah jalannya kayaknya. Iya, bener, lewat digital tuh ya dari kita bikin konten, dan udah ngasilin juga. Dan itu ternyata sama aja, lebih nyaman, lebih bahagia. Nggak, makanya kasih tahu juga nih buat teman-teman semuanya. Bukan berarti ya akhirnya gara-gara kita menghindari sesuatu terus mengambil sesuatu yang lebih baik itu, rezeki kita turun. Coba tanya, rezekinya turun nggak? Justru malah berlimpah. Oh. Tanpa dilihat ya, maksudnya gini, kalau dulu kan kelihatannya karyanya ya. Iya. Lu syuting apa, ini. Duitnya segitu doang udah jelas gitu kan, maksudnya udah kelihatan. Tapi kalau ini nggak kelihatan banget, tapi
berlimpah secara tidak langsung. Kan kita yang ngerasain kan, orang lain gak perlu tahu kan, ibaratnya gitu. Dan kita harus yakin gitu. Karena ya kalau kita nggak yakin sama Allah, dari mana lagi gitu. Bener banget. Dan sama Allah ditunjukin, oh ini yang terbaik. Dan ini memang kadang-kadang kita kan suka nggak bersyukur ngeliat diri orang, lebih. Padahal kita udah cukup kok gitu. Maksudnya ya ngolah diri juga, ikhtiarnya apa, ya sambil berserah. Ya otomatis dibukain kok dengan walaupun memang nggak langsung ya pastinya, berproses juga, tapi akhirnya nemuin jalan yang terbaik buatku kayak ini deh, dan lebih happy gitu. Kayak tadi mungkin buat teman-teman yang udah cukup berumur dan dia pengen berubah menjadi lebih baik, mungkin dia pengen berhijab tapi berpikir aduh nanti kalau aku berhijab aku nanti nggak dapat duit, aku nggak dapat kerjaan nih. Betul. Aku jadi nggak dipanggil sama klien nih, atau mungkin aku nanti dipecat dari kantor nih. Nggak usah takut, yang ngatur semua rezekinya Allah. Allah udah atur semuanya. Kalau niat baik pasti dibukakan jalan yang lebih baik buat kita. Wah itu dahsyat, itu luar biasa. Ayah ya Allah makasih banyak banget. Makasih. Udah mau menjadi sumber inspirasi kita buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ayah juga ini bisa dicontoh dan ditiru oleh teman-teman semuanya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Perbincangan dengan Soraya telah membuka mata saya akan pentingnya menjemput hidayah. Karena petunjuk dari Yang Maha Pengampun akan selalu ada bagi mereka yang mencari. Malam masih panjang dan begitu pun perjalanan ini. Saya akan kembali berbagi kisah lain kepada siapapun yang masih mencari cahaya dalam kegelapan. Minggu depan di Yang Maha Pengampun. Islam tuh mengajarkan bahwa kita tuh menikah bukan pada saat beberapa hari, sebulan atau seminggu pas nikah, sebelum nikah gitu. Tapi disyariatkan untuk mempersiapkan diri pada saat dia sudah balik.